Langsung di Arabnya nih Bang. Nah, ini saya lagi nyantai nih Bang. Nah, nanti perhatikan ya. Coba lihat. Eh, mana tadi? Ah, ini. Kolam. Abang lihat di sini Bang. Di sini saya bacakan ya dari sini ya. Yaumu tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah orang-orang menjadi putih. Tabyaddu itu maksudnya abyad asal katanya Bang. Wujuh itu wajah. Hari di mana wajah orang itu berputih bersinar. Wa taswaddu wujuh, dan wajah orang-orang itu menjadi hitam kelam. Nah, di sini kemudian ditafsirkan ya, yakni yaumul qiyamah, yaitu pada hari itu adalah hari kiamat. Hina ketika wajah orang-orang putih bersih, yaitu siapa? Ahlu sunnah. Lihat Bang, ada tulisannya di sini nih, ahlu sunnah wal jamaah. Sudah Bang? Sudah. Nah, watas waddu wujuh. Nah, siapa yang di hari kiamat itu wajahnya hitam kelam, yaitu ahlul bid'ah. Ahlu juga ini, sama-sama ahlu. Tapi yang satu ahlu sunnah, yang satu ahlul bid'ah wal firqah. Ya, ahlul bid'ah ini yang membuat ajaran-ajaran baru. Ya, firqah ini yang berpecah belah. Qalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Gitu, Bang. Yang bermasalah di situ kata ahlunya. Di sini tidak diterjemahkan ada kata ahlu. Kata ahlu tidak ada. Saya cari di Yap. kitab Ibnu Abbasnya. Tunggu sebentar. Kalau begitu begini dulu. Sesuai kaidah tafsir, mana hadis lain selain hadis tunggal tersebut yang menyatakan ahlus sunnah wal jamaah? Mana lagi? Bolehlah kalian berpegang pada hadis itu. Coba. Hadis yang lain. Ya. Masa dari sekian banyaknya hadis hanya satu? Ya, itu kan udah cukup, Bang. Itu Kurang. Kalau ilmu Tapi kita kembali ke pengertian sunnah tadi itu Bang. Kalau memang disebutkan sunnah itu merupakan ya kan praktek Rasulullah SAW dalam mengucapkan firman Allah, ya kan, ucapkan firman Allah, ya kan, amalan tidak didasari oleh urusan agama kami, dibilang Nabi Muhammad SAW, maka dia tertolak. Jadi jelas di situ kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW tanpa menggunakan hawa nafsunya, insya Allah dia masuk surga. Bang Adit, ini hadis yang pertama ya Bang. Ini hadis itu ini. kau tadi mengambil perkataan Abdullah bin Abbas, bukan hadis kau tadi. Iya, itu perkataan Abdullah bin Abbas. Iya, Dan bukan asal hadis. sahabat. Bukan hadis. Sekarang saya tanya, perkataan para sahabat itu diterima atau tidak? Diterima. Ya Nah, udah selesai kalau udah diterima. Tapi itu kedudukannya bukan hadis, kedudukannya di ijma. Iya. Di tafsiranku tidak ada kata ahlunya, Makanya di gini, tafsiran Bang. berbeda. Bang Adit, makanya dalam hukum Islam itu urutan pertama itu adalah Al-Quran, Sunnah, lalu kemudian di bawahnya ada qaulus sahabah, perkataan para sahabat. Iya, Itu, ijma Bang. itulah perkataan sahabat itu, ya ijma ulama itu. Bukan sahabat, beda sama ulama, Bang. Ya sahabat beda itu sama semuanya ulama. rata-rata ulama. Tidak ada qaulus sahabah dulu baru ijma ulama. Sebentar ini. Saya tunjukin satu ini, Bang. Nah, satu ini, yang ini, Bang. Nah, hadis ini di sini disebutkan, innallaha yardha lakum salasa. Sesungguhnya Allah ridho kepada kalian terhadap 3 hal. Wa yakrahu lakum salasa, dan Allah juga membenci kepada kalian 3 hal. Apa itu? Yang pertama, fayardha lakum an ta'buduhu. Jadi Allah ridho kepada kalian untuk hanya saja menyembahnya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu berbuat kesyirikan terhadapnya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang berikutnya, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada tali Allah. Ya, jami'an secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah.
Jadi lawan dari tafaruk itu adalah al-jamaah. Ya, Paham di sini sampai sini, yang Bang? dimaksud al-jamaah itu muslim. Di hadis itu yang dimaksud al-jamaah itu adalah muslim. Jadi begini sajalah. Iya. Kita buat simpel, kita buat simpel. Ini Kita buat simpel. Ntar dulu, dulu. ntar dulu. Ini, ntar dulu Bang Adit. Bang Adit kan tadi minta dalil ke saya lagi nunjukin nih. Nah, nanti dalil yang kedua, nanti saya akan tampilkan juga sebentar. Ya, tadi itu perkataan Ibnu Abbas, ku anggap saja begitulah. Karena di tafsirku tidak ada kata ahlunya itu membuat celaka kalian itu kalian membeli tafsir itu. Anda mengerti pengertian ahlu tidak ini? Pengikut ahlu itu artinya. Ya, pengikut. Sudah itu. Pengikut sunnah. Ya memangnya muslim mengikuti kaliman siapa? khasyarabah. Kan begitu. Memangnya muslim mengikuti siapa? Muslim mengikuti siapa? Mengapa ada penamaan Muslim lain itu selain mengikuti muslim? ajaran Nabi Muhammad. Oke, Bang Adit. Bang Adit. Ya, Bang Adit. ya. Nah, ini hadis yang kedua dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya. Ini hadis yang kedua nih saya butin nih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun khisal la yaghillu alaihinna qalbul muslim abadan. Ya. 3 hal yang tidak pernah terlepas dari hati seorang muslim selamanya. Apa itu? Ikhlasun amalu lillah. Ikhlas senantiasa beramal hanya untuk kepada Allah. Itu. Kemudian yang kedua, munasahatu wulata amri. Kemudian menasehati para pemimpin. Nah, kemudian yang ketiga, luzumul jamaah. Iya, jamaah Berpegang doang. teguh kepada jamaah. Al-jamaah di sini. Iya, al-jamaah dimaksud itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan. Muslim. Sebentar, hadis yang ketiga ya, sebentar saya carikan lagi, Bang. Di situ cuman al-jamaah ya, ingat. Di situ tadi hanya al-jamaah. Kalian telah menambahkannya ahlu sunnah berarti. Begini Bang, begini. Kan dikasih tahu tadi. Sebelum terjadinya itu sudah banyak penyimpangan. Maka ulama menyusun bahwa mereka yang selamat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini. Memangnya Ini muslim pengertian tidak sesuai dengan Al-Quran dan bahwa- sunnah. Iya. Karena di Al-Quran bahwa tidak ada petunjuk lain selain kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad Kan tadi saja begitu. mengaku muslim, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau Iya, kalimat dia ahlu sunnah muslim, wal Bang. jamaah itu lebih penting, Kalau di muslim akhir itu, ayat Bang, itu, la syarika lahu wa bizalika Abang Adit. umirtu wa ana Abang Adit, awalu Abang Adit. ahlu sunnah wal jamaah. Eh, Harusnya. Abang Adit, perhatikan. Perhatikan, Ya, ini silakan, Pak. hadis yang ketiga saya bawakan nih ya. Ya. Nah, ini perkataan dari Nabi. Nabi berkata kepada para sahabat, "Usikum bi ashabi." Ingat, Nabi berkata, "Saya berwasiat kepada kalian untuk berpegang teguh kepada sahabatku, bi ashabi, usikum bi ashabi. Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat, disebut dengan apa? Tabi'in. Nah, Ya. kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelah orang-orang yang mengikuti sahabat, apa itu? Tabi'ut tabi'in. Nah, ini Nabi berwasiat kepada kita, kepada Bang Adit, kepada saya, kepada Bang Yayat, supaya itu mengikuti para sahabat Nabi, atau mengikuti orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi, atau mengikuti orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Jadi di sini ada 3 sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 golongan ini. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Nabi, wala yakhluna rajulun bi imratin illa kana salisuha syaiton. Nah, tidaklah ya seseorang laki-laki dengan perempuan itu bersendiri kecuali yang ketiganya itu adalah syaitan. Nah, alaikum bil jamaah. Ada tulisannya di sini juga Bang Adit. Hendaklah kalian berjamaah, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqa, dan janganlah kalian berpecah belah. Fa inna syaitan ma'al wahid, karena sesungguhnya syaitan itu bersama dengan yang satu. Dengan satu orang, maksudnya wa huwa min isnaini ba'abad, dan dia dari 2 orang dia agak jauh, dari 3 orang lebih jauh lagi, dari 4 orang lebih jauh lagi, apalagi jamaah, maka dia akan lari tunggang langgang setan itu. Nah, ini ada tulisan alaikum bil jamaah.
Ini hadis yang ketiga Bang. Iya, itu nggak ada satu kalimat langsung ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada. Permasalahan di sini al jamaah yang kalian maksud di situ adalah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan menurutku al jamaah yang ada di dalam hadis itu adalah muslim, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Enak sekali kalian mengklaim. Begini bang, kan kita beri pengertian lagi nih. Ada yang mengaku Oke. muslim, Bang. Ini hadis-hadis yang Ya. keempat. Ya silakan Pak Kepu. Hadis yang keempat, hadis ini agak panjang. Hadis ini agak panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, hadis ini agak panjang, Bang. Saya bacakan sekalian saya terjemahkan. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, qala, dari Hudzaifah ibnul Yaman dia berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman berkata seperti ini. Orang-orang pada bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri mukhafatan an yudrikani. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena saya takut nanti saya melakukan perbuatan buruk tersebut. Ya, fakultu, lalu kemudian aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna kunna fil jahiliyah. Sesungguhnya kami dulu di masa jahiliyah itu wasyarrin, dalam keburukan. Faja'unallaha bihadzal khair, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan kepada kami, artinya diutusnya Nabi kepada mereka itu satu kebaikan. Fahal ba'da hadzal khair minasyarr? Kemudian Hudzaifah berkata kepada Nabi, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala, Nabi berkata, na'am, ya. Artinya setelah kebaikan Nabi itu ada keburukan. Qultu wa hal ba'da dzalika syarrun? Dan setelah itu apakah akan ada keburukan juga? Setelah kebaikan, keburukan itu ada kebaikan? Kemudian Nabi mengatakan, na'am. Tapi di sini Nabi katakan di sini, Bang. Ya. Na'am wa fihi dukhon. Tapi kebaikan itu di dalamnya ada asap. Dukhon itu asap, Bang. Abang tahu asap? Tahu. Kalau berkendaraan ada asap, kelihatan nggak, Bang, jalannya, Bang? Tidak. Nah, kelihatan tapi tidak terlalu jelas, pandangannya pendek. Nah, ini kebaikan itu menurut Nabi nanti di akhir zaman itu ada, tapi dia diselimuti dengan dukhon, dengan asap, samar. Orang tidak tahu ini kebaikan. Gitu, Bang. Nah, kemudian di sini disebutkan oleh Nabi, disebutkan oleh Hudzaifah, qultu wa ma dukhanuhu. Nah, Hudzaifah ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan dukhon itu sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran itu? Ya, kemudian Nabi berkata, qala qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Yaitu satu kaum yang mereka ya memperoleh petunjuk selain daripada petunjukku. Jadi Nabi berkata bahwa nanti di akhir zaman itu ada kelompok yang ngaku-ngaku mereka mendapatkan petunjuk, tapi pada hakikatnya mereka sama sekali tidak mengambil sunnahku sebagai petunjuk bagi mereka. Itu. Jadi dibungkus seolah-olah itu kebaikan, padahal itu bid'ah. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu, ini kan katanya kepada Hudzaifah, kamu wahai Hudzaifah nanti akan bisa mengetahui ciri-ciri mereka. Maka kamu harus mengingkari, ketika kamu tahu mereka maka ingkari mereka. Gitu. Nah, qultu, kemudian aku berkata lagi, fahal ba'da zalika al khair minasyarr? Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Qala na'am. Ya. Nabi berkata, iya ada keburukan. Keburukannya apa? Qala na'am du'atun ila abwabi jahannam. Para dai, para penyeru yang menyeru kepada pintu-pintu neraka, Bang Adit. Ngaku-ngaku Islam, ngaku-ngaku ahlu sunnah, tapi tidak menjadikan hadis Al-Quran sebagai petunjuk mereka, tapi mereka lebih mengandalkan akal dan logika. Akhirnya mereka mempengaruhi manusia banyak, ya. Akhirnya jadi tersesat, ya. Bondong-bondonglah mereka masuk ke dalam api neraka, gara-gara menyelisih Al-Quran dan sunnah itu. Ya. Kemudian gini, Bang, di sini disebutkan, ya.
man ajabahum ilaiha fadhuku fiha. Siapa yang menyambut seruan orang-orang yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam ini, neraka jahanam ini, maka mereka akan masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Qultu, kemudian beliau melanjutkan, Hudzaifah melanjutkan, ya Rasulullah, sifun lana. Ya Rasulullah, coba sebutkan ciri-ciri orang-orang itu yang mereka itu menyeru kepada pintu-pintu jahanam, api neraka gitu. Lalu kemudian Nabi mengatakan, hum min jildatina. Mereka itu ya sama dari kulit kita juga. Artinya bisa dikatakan kulit ini berarti sama-sama orang Islam juga. Ya. Kemudian wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka juga berkata dengan lisan seperti kita, yang dibawa juga Al-Qur'an. Yang dibawa juga hadis. Gitu, Bang. Tapi Al-Quran dan hadis ini tidak mereka pahami sebagaimana dengan pemahaman yang benar menurut para sahabat. Gitu, Pak. Nah, lalu di sini disebutkan sebentar ya, ini hadisnya cukup panjang soalnya nih. Sebentar saya. Nah, di sini Hudzaifah ibnul Yaman ini berkata kepada Nabi, wahai Nabi, apa yang kamu perintahkan kepadaku ketika aku berada di masa itu? Sebentar ya, saya carikan sambungan hadisnya. Ini Bang lagi membahas tentang pengertian sunnah. Jadi Pak Adit ini Bukan pengertian sunnah, tapi perbedaan muslim dan ahlus sunnah wal jamaah. Perbedaan muslim dan ahlus sunnah. Kalau muslim itu sudah jelas kalau dia ahlus sunnah sudah jelas muslim. Tapi orang muslim sebentar Bang Yayat. Ya. Nah, kalau orang yang mengaku muslim belum tentu dia ahlus sunnah. Sebentar Bang Yayat. Nah, saya teruskan ya. Nah, Hudzaifah ketika dia mendengar berita tersebut, lalu kemudian dia jadi takut kan, lalu kemudian dia katakan kepada Nabi, ya Nabi, ya fama ta'muruni in adrokani dzalik. Wahai Nabi, apa yang kamu perintahkan kepadaku kalau nanti aku berada pada masa itu? Pada masa itu. Lalu kemudian Nabi berkata, nih, catat baik-baik Bang Adit, alzimu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jama'atul muslimin wa imamahum, dan pemimpin-pemimpin mereka. Ya, paham gak Bang? Kul, fa in lam yakun lahum jama'ah. Ntar saya lanjutin nih. Kalau seandainya kalian tidak memiliki jamaah pada saat itu, wala imam, dan juga tidak memiliki pemimpin, qala fatazilu tilkal firaq ulaha, maka hendaklah kamu tinggalkan seluruh kelompok itu seluruhnya, walau anta adha bi asli sajarah, walau engkau itu nanti ya akan makan akar-akar pohon, hatta yudrika al maut, sampai kamu menemui ajal kematianmu, wa anta ala dzalik, sedangkan kamu berada di atas itu. Maksudnya berada dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Bisa dipahami Bang Adit? Ini dalil yang keempat. Ya. Oke.